Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan NIM 122703017 jurusan Fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, insyaallah akan mempresentasikan aplikasi atau simulasi daripada penggunaan amplifier baik inverting ataupun non-inverting, atau kita kenal bersama sebagai op-amp inverting atau non-inverting. Fungsinya yaitu untuk penguat daripada tegangan masuk atau V input. Pertama, kita akan membuat rangkaian terlebih dahulu daripada pemanfaatan amplifier inverting di software AltSpice ini. Sebelumnya, hal yang perlu kita siapkan yaitu adalah filenya sendiri. Kita beri nama misal inverting, disimpan pada AltSpice. Kemudian di folder yang sama kita akan mendownload terlebih dahulu untuk file daripada op-amp yang umum digunakan di pasaran, yaitu LM1. Jika kita telah mendownload, kita ekstrak sehingga akan didapatkan file seperti ini. Ini kurang lebih di sini ada LM741 PSpice files. Dengan format yang digunakan yaitu adalah lm741.lib. Ini yang akan kita gunakan untuk pengganti op-amp di AltSpice karena ketidakadaan LM741 di AltSpice. Kemudian untuk selanjutnya kita akan langsung membuat daripada rangkaiannya. Hal yang pertama kita butuhkan tentu adalah op-amp itu sendiri. Op-amp ini ada banyak jenis, tapi kita akan menggunakan yang umum dipakai, op-amp 2, karena di sini tidak ada LM741. Kemudian kita akan meletakkannya di sini. Kemudian kita akan menyiapkan menyiapkan sumber tegangan, di mana di bagian sini ada V input daripada AC, dan di sini akan terhubung ke bagian daripada positif dan negatif op-amp-nya. Setelah itu kita akan menyiapkan resistor RI dan RF. Setelah itu kita akan menentukan nilai terlebih dahulu untuk tegangan input yang merupakan sinusoidal atau AC dengan offset 0. Amplitudo kita akan membuat di tegangan yang sangat kecil di 1 volt dengan frekuensi di kisaran 1 kHz. Kemudian untuk tegangan di sini kita input 15 volt dan di sini 15 volt. Kemudian karena kita akan mencoba mendapatkan gain yang lebih besar, maka RI sesuai persamaan RF per RI atau minus RF per RI, maka nilai RI ini akan lebih kecil. Kita taruh di 1 kilo ohm. Kemudian di RF kita akan menaruh sebesar 10 kilo ohm. Setelah ini kita akan menghubungkan semua komponen bagian VCC dari baterai, dan ini bagian VCC ini akan terhubung ke bagian positif daripada op-amp, sedangkan bagian negatif atau VE akan terhubung dengan bagian negatif op-amp. Di sini sumber tegangan AC dan bagian VCC dan VE akan saling dihubungkan. Kemudian bagian RI ini akan dihubungkan ke input negatif, sedangkan DC ini akan melakukan pencabangan terhadap RF. RF akan dihubungkan ke V output. Kemudian kita akan menyiapkan ground untuk tegangan AC, ground untuk input positif, dan ground untuk rangkaian ini. Kita akan menghubungkannya.
Setelah ini maka kita akan memanfaatkan spice directive dengan karena di sini op-amp-nya itu masih op-amp 2, maka kita akan mengubah dengan op-amp yang umum digunakan. Kita .include, kemudian kita masukkan nama daripada file tadi. Filenya adalah lm741.lib. lm741.lib. Kemudian oke, karena ini sudah disimpan dalam satu folder yang sama, maka dia bisa bekerja. Maka kita simpan di sini. Kemudian op-amp 2 kita akan ubah namanya sama dengan lm741 ini. Bagaimana caranya? Kita buka lm741.lib ini, kemudian buka dengan notepad, kemudian kita akan masukkan daripada kode ini. Kita akan rename op-amp 2. op-amp 2 kita namai dengan lm741, kemudian kita label net v output di bagian sini. Kemudian untuk menganalisis seperti teori, ketika RF-nya lebih besar daripada RI, maka gainnya akan sebanding atau gainnya adalah perbesaran daripada tegangan masuk. Tegangan masuk adalah 1 volt, ketika mendapatkan gain sebesar 10, maka kemungkinan V output yang didapat adalah 10 volt. Maka kita running dalam waktu 100 mili detik. Kita terlebih dahulu akan memasukkan nilai tegangan input dari AC. Nilai tegangan yang didapat ini karena frekuensinya 1 kHz, dimana melakukan 1 atau 1000 kali oscilasi dalam satuan waktu. Dalam satuan waktu sini ada 1 detik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa amplitudo atau simpangan terjauhnya ada di kisaran 1 volt. Nah, kemudian kita akan melihat daripada tegangan di outputnya berapa. Nah, kita lihat tegangan di output, karena dia mendapatkan gain dari amplifier, maka tegangannya sebesar gain yang telah kita kalkulasi di awal. Maka nilai tegangannya ada di kisaran 10 volt. Di kisaran 10 volt. Ini karena gain daripada amplifier inverting ini. Setelah itu kita akan berlanjut ke amplifier non inverting. Kita akan membuat file baru non inverting dengan new schematic. Kita akan save terlebih dahulu, save as, disimpan di folder yang sama dengan nama non inverting. Ketika kita sudah memiliki, kita akan membuat rangkaian daripada op-amp non inverting. Kita sama menggunakan op-amp 2 operational amplifier, karena di sini tidak ada fitur flip atau mirror, maka kita akan menyesuaikan dengan rangkaiannya. Kemudian kita akan memasukkan sama tegangan daripada AC, VCC dan VE. Kemudian kita akan masukkan resistor RI dan RF. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu nilai tegangan VCC 15 volt, VE 15 volt. Di sini kita akan masukkan tegangan AC dengan offset 0 volt.
volt, amplitude di 1 volt, frekuensi di 1 kHz. Kemudian di sini RI, karena persamaan untuk gain itu adalah 1 plus RF per RI, maka untuk mensimulasikan dengan nilai yang sama, maka kita fokus ke RF per RI. Maka perbandingan atau rasionya adalah 9:1 dengan RI, yaitu di 1 kilo ohm, sedangkan di RF adalah 9 kilo ohm. Kemudian kita akan menyambungkan rangkaian. RI akan terhubung terhadap bagian negatif, kemudian terhadap RF akan ke V output, sedangkan bagian daripada arus AC akan terhubung ke bagian positif daripada op amp. Kemudian bagian VCC akan terhubung dengan bagian positif op amp, dengan bagian negatif akan terhubung ke bagian VEE. Kita hubungkan, dan kita akan masang ground pada RI, pada AC, dan pada bagian ini. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama dengan spice directive input memasukkan file tadi lm741.lib. Salah. Hati-hati dalam penulisannya karena harus disesuaikan dengan tepat. input lm741.lib. Kita simpan di sini. Kemudian kita akan rename sesuai dengan namanya LM741 di notepad tadi, dan kita akan memasukkan labelnya V output di bagian sini. Maka kemungkinan yang terjadi karena gainnya itu 1 plus RF per RI, kemungkinan tegangan outputnya setelah kalkulasi dan simulasi adalah di 10 volt. Maka kita akan running di 100 mili-detik. Maka kita akan menutup rangkaian terlebih dahulu. Kita akan running. Untuk V inputnya di sini sama di 10 volt. Di 1 volt. Tegangan masuknya di 1 volt. Kemudian kita akan melihat daripada tegangan outputnya. Tegangan output sesuai kalkulasi adalah di kisaran 10 volt. Dan hasilnya sama, amplitudo di output berkisar di 10 volt. Demikian aplikasi daripada penggunaan amplifier sebagai penguat tegangan input dengan bentuk inverting dan non inverting. Kebalikannya adalah, atau perbedaannya adalah, di mana V input inverting akan masuk terhadap bagian negatif op amp, di mana ia berkebalikan dengan V output. Sedangkan pada amplifier non inverting, bagian input akan terhubung dengan positif op amp, di mana dia akan selaras atau sama dengan V output. Dengan kalkulasi untuk gain itu di input adalah di inverting adalah minus RF per RI, sedangkan gain pada non inverting adalah 1 plus RF per RI dengan simulasi yang telah dilakukan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.